Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan seluruh pendengar Radio Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi yang berkah ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini, membicarakan sesuatu yang mulia, ilmu yang akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kehadiran kita membawa kebaikan dalam kehidupan kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi penerang dalam kehidupan kita, penjaga dan pelindung dari segala keburukan dan maksiat kita. Ketika kita berada dalam kegelapan, maka ilmu yang akan menuntun kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, maka ilmu yang akan memberikan kepada kita kegembiraan atas janji-janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa kepada kita, yang telah menunjukkan jalan yang hak dan yang batil, yang telah menjelaskan mana yang terang, mana yang gelap, yang terang untuk kita ikuti, yang gelap untuk kita tinggalkan, yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan ke surga, yang telah memperingatkan kita jalan-jalan yang dimurkai dan jalan yang menuju ke nerakanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersamanya di surga kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyatakan cinta kita kepadanya. Kemudian kita berharap ucapan salat dan salam tersambung kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya, para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang mengikuti agamanya dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap pula Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kedua orang tua kita, dosa ibu bapa kita yang telah mengajari kita banyak hal dalam kehidupan ini, yang telah menyayangi dan mendidik kita. Semoga jasa-jasa baik mereka menjadi amal pemberat dalam timbangan kebaikan mereka nanti di hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat mereka tempat yang paling tinggi di sisinya. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada pembahasan berikutnya adalah qala al-musannifu rahimahullah, musannif kitab berkata, thumma yanhad min as-sujudi muqabbiran. Pembahasan kita kemarin adalah tentang sujud. Ketika seorang sujud, hendaklah memperbanyak doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Seperti mana Nabi jelaskan bahawa aqrab ma yakunul abdu ma'a rabbih wa huwa sajid, waktu yang paling terdekat seorang hamba
kepada Rabbnya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun ayustajaba lakum. Ketika sujud hendaklah kalian berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu merupakan waktu yang sangat dekat untuk diijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah bahas beberapa doa-doa yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca. Lalu setelah sujud, thumma yanhadu minas sujudi mukabbiran. Selesai sujud, maka kita bangkit dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bangkit dari sujud kita dengan mengatakan Allahu Akbar. Wa yajlisu baina sajdataini muftarishan. Kemudian dia duduk antara dua sujud dalam keadaan iftirash. Iftirash ini istilah yang sudah masyhur di tengah-tengah kita. Ada tawarruk, ada iftirash. Duduk iftirash itu seperti apa? Ayaj'al ar-rijl al-yusra firashan lahu. Dijadikan kaki kirinya sebagai firash, sebagai alas. Wa yansib ar-rijl al-yumna min al-janib al-ayman. Dan sedangkan kaki kanan, ya ujung kaki kanan kita tegak dari sisi kanan. Iftirash, kita jadikan kaki kiri kita sebagai alas dan kita duduk di atasnya. Adapun tawarruk, di mana kita menyilangkan kaki kiri kita ke kaki kanan kita dan kita duduk di atas lantai. Nah, itu sederhananya begitu. Inilah kondisi ketika seorang duduk di antara dua sujud. Wa ammal yadan, adapun tangan kita seperti apa? Fayadha'u yadahu al-yumna ala fakhdihi al-yumna. Tangan kanan berada di atas paha kanan kita. Au ala ra'sir raqabah, tepatnya pada kepala tempurung lutut kita. Ya. Wa yadahu al-yusra ala fakhdihi al-yusra. Yes, dan pun tangan kiri kita berada di paha kiri kita. Au yulqimuha ar-raqabah, atau diletakkan di cengkraman lutut kita. Fakiltahuma sifatani waridatani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sifat itu ada warid dari Nabi. Diletakkan di atas tempurung, ala ra'sir raqbah, di atas kepala tempurungnya, tempurung lutut kita, atau yulqimuha ar-raqbah, atau dia genggam, atau ditaruhnya seperti ini. Ya. Lakinnal yadal yumna yadumu minhal khunsur al-binsur al-wusta wal ibham. Kalau adapun tangan kanan kita, di mana kita bulatkan dari kelingking kita, jari manis kita, jari tengah kita, dan ibu jari kita. Nah, ini yang kita bulatkan. Au tuhallikul ibham al-wusta wa amma as-sababah, adapun telunjuk kita, fatabqa maftuhatan ghairu madmumah, maka dia biarkan terbuka, tidak kita lipat, kita kita gabungkan dengan jari yang lain. Wa yuharrikuha inna du'ai faqat, kita gerakkan di saat kita berdoa saja. Famathalan idza qala rabbi ighfirli, kita gerakkan. Yarfa'uha, diangkat. Warhamni, yarfa'uha, terus diangkat. Wa hakadha fi kulli jumlatin du'aiyatin yarfa'uha, begitupun setiap doa yang dibaca olehnya maka diangkat, ya, dalam riwayat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Amal yadul yusra fa innaha mabsutah, adapun jari telapak kiri ini adalah dia terbuka begitu saja, tidak dikempal gitu ya. Walam yadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma a'lam anna al-yadal yumna takunu mabsutah, dan tidak ada riwayat yang mengatakan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa tangan kanan ini ya terbuka begitu saja. Wa innama warada annahu yaqbid minhal khinsir wal binsir, ya, ini di mana dia digenggamkan, ya. Fa fi ba'di alfadhi hadis Ibnu Umar, selain atau sebagian lafaz hadis Ibnu Umar, kana idza qa'ada fi shalah, Nabi ketika duduk dalam salat, atau idza qa'ada fi tasyahud, di Nabi melakukan itu ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud atau duduk di dalam salat, sebagian lafaz dari hadis Ibnu Umar. Wa taqidu dzalika bitasyahud, nah, diikat
perbuatan Nabi itu ketika tasyahud la yani annahu la ya'ummu jami'as salah. Lianna rajih min aqwalis usuliyin annahu idza dzukira al-umum thumma dzukira ahadu afradihi bihukmin yutabiquhu fa inna dzalika la yaqtadi at-takhsis. Contoh di sini idza qulta akrim at-talabah, kemudian thumma qulta akrim fulan wa huwa min at-talabah. Fa hal dzikru fulan fi hadhihi al-hal yaqtadi takhsis al-ikram bihi. Ini maksudnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh para ahli usul bahwa jika disebutkan umum, idza dzukira al-umum, ya jika lafaz hadisnya itu umum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada salat secara umum, thumma dzukira ahadu afradihi bi hukmin yutabiquhu, kemudian disebutkan setelahnya hukum yang sesuai dengannya, fa inna dzalika la yaqtadi takhsis, itu tidak menunjukkan takhsis dalam sebuah hukum. Nah, ikhwani wa akhwati fi din, nah ada pembahasan yang perlu juga kita ketahui kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal muhim anna dzikra ba'di afradil 'am hukmin yuwafiqu al-'amma la yaqtadi takhsis walakin yakunu takhsis hadzal fard bizikri li sababin yaqtadihi imma lil inayati bi aw li ghairi dzalik. Penekanan daripada pembahasan ini adalah seperti yang disebutkan oleh beliau, al-muhim kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, annani ila sa'ati hadhi, sampai waktu ini ketika beliau menyebutkan pembahasan ini, la a'lam, saya tidak tahu kata beliau, annahu warada anna al-yad al-yumna tubsat 'ala al-fakhidh al-yumna fi hal julus baina as-sajdataini. Karena ada sebagian mengatakan tangan kanan juga dilepaskan begitu. Tapi wallahu taala alam shawab, ini pilihan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Namun kata beliau begini, bahwa saya tidak mengetahui satu pun dalil bahwa tangan kanan dilepaskan di saat di atas paha di dalam kondisi duduk antara dua sujud. Kan biasanya kita kan duduk antara dua sujud, ya itu biasa gitu. Tapi kemudian yang kita fahami atau selama ini yang kita pelajari bahwa at-tasyahud di mana kita menggenggam jari jemari kita kecuali jari telunjuk. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini memilih bahwa seperti beliau yang sebutkan di sini, memilih pendapat di mana di saat duduk antara dua sujud juga melakukan hal yang sama seperti tasyahud. Walladhi dzukira fiha annaha takunu maqbudatul khunsur wal binsur wal ibham ma'al wusta. Waqad warada dzalika, ada hadisnya yang menjelaskan secara jelas, hadis Wa'il ibn Hujr fi Musnad Imam Ahmad alladhi qala anhu ba'du ahli ilmi inna isnadahu jayyid. Isnad yang menunjukkan tentang hadis itu adalah jayyid. Bahkan sebagian mengatakan ada khilaf yang sangat kuat di situ. Walakin nahnu, kata beliau, fi ghinan anhu fil waqi'. Tidak perlu kita terlalu pusingkan bab itu, li'annahu yakfi an naqul inna as-sifata allati waradat bin nisbati lil yadi al-yumna huwa hadha al-qabd wa lam yarid annaha tubsad fatabqa ala hadhihi as-sifah hatta yatabayyan lana min as-sunnah anna tubsat fil julusi baina as-sajdatain. Bahwa sifat yang sunnah di saat orang salat yang warid dari Nabi SAW, tangan kanan itu adalah digenggamkan. Walam yarid annaha tubsat, tidak ada yang menyebutkan dilepaskan, ya. Fatabqa ala hadhihi sifati hatta yatabayyan lana, maka terus lakukan seperti ini sampai kita jelas bahwa di antara sunnah anna tubsatu fil julusi baina sajdataini, maka kata beliau dibukakan, dilepaskan atau dihamparkan di saat duduk antara dua sujud dengan mengatakan doa Rabbi ufilli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Ini doa hadis rawahu At-Tirmizi, Abu Dawud, sa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Kita baca doa ini di saat kita salat ketika jadi makmum, imam atau salat sendirian. Ini hadis-hadis yang kita baca di saat di saat kita duduk antara dua sujud tersebut. Kemudian dalam pembahasan berikutnya adalah ikhwani wa akhwati fiddin, setelah kita membaca doa ini, maka kita lihat bagaimana penjelasan yang
dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan sebelumnya. Kata beliau begini, fa idza sajada al-musalli thumma yanhad fa innahu yukabbir. Apabila kita salat dan sujud, kita bangkit dari sujud mengucapkan Allahu Akbar. Ini tidak ada masalah. Artinya jelas dalam bab ini. Rafi'an minas sujud. Fa majmu' ma dzakarahu Syekh ba'da dzalika thalatha masail. Diringkaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ada 3 permasalahan pokok terhadap apa yang telah beliau paparkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin paparkan pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama kata beliau, kaifiyatul julus baina sajdataini. Cara duduk antara 2 sujud. Ada 2 bentuk. Yang pertama iftirash. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Iftirash di mana kita duduk di atas kaki kiri kita, ya, sedangkan jari jemari semuanya menghadap kiblat, dan inilah yang paling banyak riwayat yang sampai dan dinukilkan oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wathaniya nasbul qadamaini ma'an. Kita tegakkan kedua kaki kita di belakang. Arti duduknya seperti apa itu? Seperti kaki kanan kita. Nasbul qadamaini, ya. Wal asabi ila jihatil qiblah jalisan alaihima, ya. Wa allati tusamma iqa', disebutkan iqa', faqad thabata hadha min as-sunnah kama fi sahih Muslim. Ada. Jadi kalau ada orang nanti salat seperti itu, ya seperti apa? Ya begini. Ditegakkan gitu, ya. Maka ini ada riwayat yang sampai seperti itu. Yang sampai yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nasbul qadamaini ma'an ila jihatil qibla jalisan 'alaiha. Kita duduk di atasnya, ya. Kemudian wala yusra' al-iqa' fi salati illa fi hadzal mahal baina sajdataini. Nah, tapi perlu kita ingat hal yang seperti itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu hanya berlaku pada duduk antara 2 sujud. Jadi ketika tasyahud akhir tidak boleh seperti itu. Yang warid dari Nabi SAW adalah ketika duduk antara 2 sujud. Jelas ya? Iqa' tadi itu. Kalau iftiras kan jelas, kaki kanan kita begini dan kita duduk di atasnya. Adapun nasb itu adalah di mana kita, kaki kiri kita, ya, sama-sama tegak, ya. Kita arahkan. Wa idza kana hadza ahlul bilad, ya, lam tadrush adatuha 'alaiha fakama taqaddam fa inna minas sunnah tarkus sunnati ta'lifa lil qulub. Andai di negeri kita Syafi'iyah, maka ini tidak menjadi hal yang ma'ruf di kita. Itu hal yang tidak terbiasa di kita, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tinggalkan itu, lakukan, ya, lakukan apa yang menjadi pilihan mazhabnya di daerah tersebut, ya. Kemudian masalah yang kedua, cara meletakkan tangan, ya, cara meletakkan tangan. Fa innahu lam yathbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyati wad'il yadaini huna, ada hadis. Tidak ada hadis secara khusus. Falidzalika, kata beliau, ahmala muhadditsus Syam Nasruddin Albani al-hadis fi hadzal mawdi' wa lam yubawwib li haditsin wahid. Karena hadis tentang cara meletakkan tangan itu tidak ada gitu, secara sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi secara benar. Wa amma ma yadhkuruhu katsirun minal fuqaha, adapun yang disampaikan oleh sebagian fuqaha, min annahu sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu wada'a yadahu al-yumna ala faqidhi al-yumna, fa na'am. Ini warid dari sebagian para fuqaha di mana Nabi meletakkan tangan kanan di paha kanan, walakin laisa hadzal mahallu hadzal wada'. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa qad gharrahum annahum wajadu fil ahadits anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa wada'a yadahu al-yumna ala faqidhi al-yumna wa fassaru al-julus huna bi annahu julusu baina as-sajdataini wa hadha khata'. Ala kulli hal, pembahasan yang terakhir oleh beliau adalah zikir yang dibaca. Jadi cara duduk, meletakkan tangan. Pembahasan yang ketiga adalah zikir fi hadzal mahal, zikir yang kita baca ketika kita dalam kondisi duduk antara 2 sujud ini. Apa yang kita baca?
yang sabit dari Nabi SAW di antaranya adalah Rabbighfirli. Cukup dengan kalimat itu sudah benar. Kalau andai pun kita tidak membaca doa yang panjang tadi, ya maka dengan mengatakan Rabbighfirli, ya itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup kita membaca doanya Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Amma ziyadat, ya, adapun tambahan yang tadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, falam tasbu an Nabi SAW wal isnad alladhi ruwiyat bihi isnadun mu'allal. Isnad mu'allal. Nah, ini jadi inilah pembahasan yang 3 poin: cara duduk, cara meletakkan tangan, kemudian doa yang kita baca di antara duduk antara 2 sujud, ya. Kalaupun kita membaca cukup Rabbighfirli, doanya sudah cukup. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya. Maka ini sudah kita menunaikan bacaan doa duduk antara 2 sujud kita. Ya, adapun posisi kaki seperti disampaikan tadi ada 2 riwayat, di mana iftirash, yang kedua nasbul qadamaini ma'an. Dan ini dilakukan hanya pada duduk antara dua sujud saja. Nah, kalau ada orang yang melakukan itu, jangan kita pula kepanasan, gitu kan. Itu adalah khilafiyah. Dan bab terkadang subhanallah, dalam pembahasan duduk ini, cara permasalahan duduk tasyahud ini, iftirash atau tawarruk ini, permasalahan fiqhiyah yang seringkali diperdebatkan. Bahkan subhanallah, sebenarnya kita bisa saling memahami, ya, saling tasamu dalam bab ini. Karena memang didukung oleh dalil-dalil yang sama-sama kuat. Masing-masing memiliki, ya, dalil-dalil yang kuat. Namun, ya, hal ini menjadi salah satu barometer apakah di Ahlus Sunnah atau bukan. Nah, ini masalahnya begini. Ya, akhirnya subhanallah, perbedaan kemudian khilaf semakin kuat, padahal itu adalah masing-masing memiliki dalil yang kuat, ya, dari setiap mazhab itu sendiri. Ya, misalnya seperti tasyahud akhir haruslah iftirash jika salatnya 2 rakaat. Ya. Ini kan seperti kita misalnya salat subuh atau salat 2 rakaat. Bagaimana kita ketika kita tasyahud akhir? Bagaimana kita duduk kita di saat kita tasyahud akhir? Apakah iftirash atau tawarruk misalnya? Inilah ciri Ahlus Sunnah, dan demikianlah realita yang terjadi pada sebagian orang. Padahal yang benar adalah masalah ini adalah saling, ya, atau terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Andai dia mau iftirash atau andai dia mau tawarruk, itu tidak masalah. Salat 2 rakaat termasuk salat subuh, termasuk salat sunnah qabliyah ba'diyah yang 2 rakaat. Bagaimana duduk tasyahud akhir kita? Mau iftirash kah atau tawarruk? Dan ini masing-masing ada dalil di dalam bab ini, ya. Ala kulli hal, ini tidak menjadikan kita, ya, saling, ya, membenci atau saling bermusuhan. Karena bab seperti ini ada bab khilaf fiqhiyah yang itu diperselisihkan para ulama saja, mereka khilaf. Ya, kita cukuplah yang tidak berilmu ini melihat apa yang dilakukan oleh para ulama madzhab al-arba'ah. Mereka punya dalil masing-masing dan punya kekuatan hujjah serta memiliki pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut. Nah, oleh karenanya, ya, kita dalam bab ini, ya, syarh as-sadar memiliki, ya, lapang dada, kemudian kita memiliki, ya, tersenyum kepada saudara-saudara kita walaupun terjadi khilaf dalam cara duduk dan cara bagaimana mengakhiri salat pada salat 2 rakaat. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa semangat di dalam belajar agamanya dan istiqamah di atas kebaikan dan jalan yang diridhai olehnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.